warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel with me Miss Yesi. Dalam video kali ini sengaja Miss Yesi buat ini untuk kuliah bahasa Inggris. Buat Anda yang ingin menonton, semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan untuk materi-materi berikutnya. Oke, sudah nampak di layar. Hari ini kita akan bahas tentang simple present tense. Ini adalah basic tenses. Pasti Anda semua sudah mempelajarinya itu dari senior high school ya, atau junior high school, dari SMP, SMA. Sekarang waktu kuliah kita bahas lagi, tapi ini hanya untuk review saja, mengingatkan kembali. Oke? Apa itu simple present tense? Kapan kita gunakan? Ayo kita lihat sama-sama. Check it out. Oke. Simple present tense ini berupa pernyataan atau kegiatan yang terjadi sekarang secara simple dan dapat berupa fakta atau kebenaran umum, seperti contohnya Padang is a beautiful city ya. Kemudian schedule ya, ini your daily activity kita bicarakan dalam bentuk simple present tense. For example, the exam starts at 3:30 every morning. Nah, kemudian ada kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, ini rutinitas, kita juga ceritakan dalam bentuk simple present tense. Contoh, I always study English every Wednesday misalnya. Jadi setiap hari Rabu kita belajar bahasa Inggris kan, itu sudah kita lakukan terus-menerus seperti rutinitas. Makanya kita ceritakan dalam bentuk simple present tense. Kemudian ada emosi juga di sini, harapan, itu juga dalam bentuk simple present tense. Contoh, I really love English. Ini contohnya ya. Kemudian ada dalam bentuk perintah atau instruksi, ini juga dalam bentuk simple present tense. You bring it here, itu contohnya. Jadi berupa kegiatan yang terjadi secara simple, kemudian dapat berupa fakta atau kebenaran umum, kemudian dapat berupa schedule atau your daily activity, kemudian berupa rutinitas, kemudian ada fakta, kemudian ada emosi, ada perintah, itu dalam bentuk simple present tense. Oke, kita lihat ke time signalnya lagi. Ada everyday, semua yang dimulai dengan everyday, ya, every week, every month, every year, every day setiap hari, every week setiap minggu, every month setiap bulan, every year setiap tahun. Ini adalah time signalnya simple present tense. Kemudian ada 3 times a day, 3 kali sehari, ada twice a day, 2 kali sehari, ada once a day, atau once, ya, 1 kali saja. Kemudian ada here, there, kemudian in the morning, ya, in the morning kita masih gunakan simple present tense, oke? Kemudian ada kata always. Nah, always, selalu, usually, biasanya, seldom, jarang, often, sering, normally, commonly, ini seperti biasanya ya. Sometimes, kadang-kadang, generally, dan nowadays. Untuk generally dan nowadays, kira-kira apa artinya? Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Oke. Untuk simple present tense ini kita bagi kalimat menjadi 2 bagian, ada kalimat verbal, ada yang kalimat nominal. Untuk verbal di sini Miss Yesi sudah tuliskan kata kerjanya. Jadi untuk simple present tense ini kita gunakan base verb alias verb 1. Kata kerja bentuk pertama yang belum ditambahkan apa-apa. Ini ada contohnya go, come, take, and leave. Nah, ini untuk contoh yang verbal, yang verb ya. Kemudian di sini sebelah kanan, tabel sebelah kanan ada nominal. Ini ada teacher, ada here, happy, and sad. Untuk kalimat nominal yang tidak ada kata kerjanya, setelah to be nanti kita akan diikuti oleh teacher. Itu otomatis apa? Ya, noun ya. Kemudian ada here sebagai adverb of place, kemudian ada happy and sad sebagai adjective. Jadi verbal menggunakan kata kerja nominal, setelah to be diikuti oleh bisa jadi adjective, boleh noun atau adverb, oke? Nah, kita lihat dulu yang pertama itu kalimat verbal. Kalau ini khusus untuk subjek plural, ayu, dewi. Kalau di video sebelumnya kita sudah review ya, kita sudah bahas tentang subjek atau itu pronoun ya, tepatnya ya, sudah ada subjek, objek, kemudian possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun sudah kita pelajari di sana. Nah, kali ini misalnya nggak usah bahas lagi one by one subjek ini, cuman di sini sudah ditampilkan. Ini khusus yang untuk yang pertama ini, form yang pertama, yang bagian A, kita lihat subjek yang plural, yang jamak. Itu mau jamak more than one, lebih dari 1, berarti dia banyak, oke? Di sini sudah ada ditulis Ayu Dewi. Untuk kalimat positif alias afirmatif ya, rumusnya setelah subjek itu diikuti oleh verb 1, kemudian
diikuti oleh objek atau komplement. Untuk kalimat negatif, nah ini lagi kalimat negatif. Untuk simple present tense ada do dan does. Ini untuk kalimat verbal. Di kalimat negatif kita akan bertemu dengan do di sini. Subjek ditambah dengan do, kemudian sebagai penanda kalimat negatifnya ada not, jadi subjek tambah do tambah not. Kemudian verb one, kemudian objek dan atau komplement. Kemudian untuk kalimat interrogatif alias kalimat tanya. Nah, do-nya kita kedepankan, kita letakkan do-nya di depan, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh verb one, kemudian diikuti oleh objek atau komplement. Jangan lupa tanda tanya di belakang, karena ini adalah kalimat tanya. Yang mana contohnya? Ayo kita lihat. Nih, sudah ada terlihat di tabel ya. Sebelah kiri itu ada tabel subjek, ada Ayu Dewi di sana. Kemudian di sebelah kanan ada go to school. Jadi karena dia itu subjeknya plural, maka verb one-nya tidak ditambahkan apa-apa. Jadi langsung. Jadi begini jadinya, I go to school, you go to school, they go to school, and we go to school. Untuk kalimat negatif kita hanya menambahkan not sebelum verb one. Jadi I don't go to school, you don't go to school, they don't go to school, and we don't go to school. Oke? Untuk yang nomor 3, interrogatif, ya. Nih, nomor 3, do-nya kita kedepankan lagi. Jadi, do I go to school? Do you go to school? Do they go to school? Do we go to school? Nah, gampang kan? Jadi ingat ya, kalau dia plural, kemudian dia tuh subjeknya Ayu Dewi, dia lebih dari satu, pokoknya banyak, itu verbnya tetap verb one, kemudian kita gunakan do. Dan kalau untuk kalimat negatif ada not, kemudian kalau untuk kalimat interrogatif kita pindahkan do-nya ke depan. Oke? Nah, ini adalah rangkaian dari depan sampai ke belakang tadi. Kita mulai dari kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Di sini sudah terlihat ada I go to school, you go to school, they go to school. Untuk we apa kira-kira? Coba nanti tuliskan jawabannya di kolom komentar. Karena yang bagian we sengaja bisa dikosongkan supaya you isi di kolom komentar jawabannya. Kira-kira apa? Oke? Untuk negatif kita cukup tambahkan I don't. Sebelum kata kerja ya, I don't go to school, they don't go to school, sampai ke bawah seperti itu. Kemudian interrogatif, kita letakkan do-nya di depan. Do you go to school? Do they go to school? Okay? It's easy, right? Nah, ini contohnya. I usually study English every Wednesday. Kalau kita jadikan dia kalimat negatif, jadinya I usually don't study English every Wednesday. Untuk kalimat tanya, do I usually study English every Wednesday? Oke. Jadi di sini ada time signal usually, kemudian verbnya ada study, kemudian objeknya ada English. Every Wednesday adalah a verb of place. Jadi bisa kita katakan English every Wednesday, study English every Wednesday adalah complement. Jadi sama ya. Nah, kalau sekarang kita gunakan WH question, apa itu WH question? Terdiri dari who, what, where, when, why, dan how. Who kita gunakan untuk menanyakan subjek. What kita gunakan untuk menanyakan objek. Where kita gunakan untuk menanyakan place alias tempat. When kita gunakan untuk menanyakan time alias waktu. Dan why kita gunakan untuk menanyakan reason, alasan. How, kira-kira untuk menanyakan apa? Ya, benar. Ini untuk menanyakan situation atau the way. Oke. Untuk sekarang yang kalimat positif, kita akan tanyakan subjek. Yang mana yang subjek kira-kira dari affirmative sentence yang tadi? Kalimatnya adalah I usually study English every Wednesday. Subjek yang mana? Ya, benar. Subjeknya adalah I. Nah, kalau kita tanyakan subjek, berarti pertanyaan yang cocok, WH question yang cocok adalah who. Nah, kita hilangkan saja I-nya, kemudian kita ambillah kalimat sudah I tersebut. Kita masukkan ke depannya who. Nah, kita letakkan who di depan, kemudian masukkan semua kalimat setelah I. Who usually study English every Wednesday? Jawabannya adalah I. Ya kan? Saya. Begitu, jadi gampang membuatnya.
Cukup hilangkan apa yang ditanya alias subjeknya, kemudian salinlah semua kalimat sesudah subjek itu. Oke, itu untuk menanyakan subjek. Kalau yang ini untuk menanyakan objek dan adverb of time, kira-kira apa? Ya, ada pertanyaan what dan when. Jadi di sini sudah ada kalimat. Jadi untuk kalimat yang ini, selain menanyakan who, ya selain dengan membuat pertanyaan who, selain menanyakan subjek, jadi cara yang lain adalah bagaimana cara membuat double S questionnya. Jadi kita ambillah kalimat tanya alias interrogatif ya untuk dibuatkan ke dalam double S question. Nih, kalau sudah ada tadi kalimat tanyanya adalah do I usually study English every Wednesday? Itu kan? Kemudian sekarang untuk membuat double S questionnya cukup tambahkan what, when, where, why itu sebelum do I usually study itu. Jadi begini caranya. What do I usually do every Wednesday? Jadi boleh juga pertanyaannya what do I usually study every Wednesday? Jadi jawabannya adalah English. Oke. Jadi untuk menanyakan objek, jadi di sini objeknya adalah English. Jadi pertanyaannya boleh seperti ini. What do I usually study every Wednesday? English. Jadi gampang ya. Jadi what tambahkan saja di depannya, kemudian salin aja semuanya kecuali jawabannya. Nah, begitu. Kemudian untuk menanyakan waktunya lagi kapan, jadi kita gunakan when. When do I usually study English? Jawabannya adalah every Wednesday. Jadi gampang, tinggal menambahkannya saja. Ditambahkan, dihilangkan, ditambahkan, disalin. Udah begitu saja. Oke? Nah, sekarang kita ke bagian ke B. Bagian kedua, form untuk subjek she, he, it. Kalau tadi kita sudah melihat yang subjeknya plural, sekarang yang singular atau the third singular person ada she, he, it. She untuk dia perempuan, he dia laki-laki, dan it untuk benda. Kita lihat lagi dulu yang affirmative atau kalimat positifnya. Rumusnya di sini ada subjek ditambah verb 1, kemudian verb 1-nya ditambah s atau is, kemudian ditambahkan dengan objek alias komplement. Untuk kalimat negatif, di sini ada does. Kalau tadi ada do untuk yang subjek plural, kalau untuk yang singular, subjeknya singular ada does. Jadi setelah subjek ada does, kemudian not sebagai dia tanda dia negatif, kemudian verb 1. Nah, kembali ke verb 1. Jadi verb yang tadi sudah ditambah s, balik lagi ke verb bentuk pertama. Kenapa ke verb bentuk pertama? Kenapa nggak pakai s? Karena s-nya udah ada di depan, sudah ada di kita kasih ke das. Jadi ngapain lagi dua-dua s ya? Kalau nanti dia kedinginan kalau double s, oke? Okay? Just kidding ya. Kemudian setelah verb 1 itu kita tambahkan objek atau komplement. Untuk kalimat interrogatif itu sudah das-nya kita kedepankan, kemudian subjek, verb 1, objek atau komplement, dan jangan lupa tanda tanya. Ini contoh kalimatnya. She goes to school. He goes to school. She doesn't go to school. Jadi yang pertama, she goes to school. Yang kedua, yang kalimat negatifnya, she doesn't go to school. Nah, karena udah ada kalimat does not, go-nya tetap verb 1 ya. Kemudian yang kalimat tanya, does she go to school? Kemudian kita lihat ke tabel yang bagian kiri. He goes to school. He doesn't go to school. Does he go to school? Oke. Lihat kan perbedaannya. Nah, bagaimana cara melihat perbedaan antara plural dan singular subject? Nah, ini kelihatan sekali kalau di sini. I go to school. She goes to school. Jadi kalau dia plural, dia tidak pakai s. Kalau dia singular, kita tambahkan dengan s verbnya. Di sini kita lihat ada aturan penambahan s dan is pada subjek tunggal she, he, it. Yang pertama, pada kalimat simple present tense dengan subjek tunggal alias singular, she, he, it, untuk to be she, he, it, untuk to be untuk subjek she, he, it, selalu ditambahkan dengan s or is pada kata kerjanya. Contoh, cook menjadi cooks, play menjadi plays, eat menjadi eats. Nah, gitu, oke? Yang kedua, aturan kedua, setiap kata kerja yang berakhiran s, o, ch, sh, x, dan z
selalu ditambahkan dengan akhiran is. Kiss menjadi kisses. Fix menjadi fixes. Go menjadi goes. Catch menjadi catches. Finish menjadi finishes. Discuss menjadi discusses. Ini harus you ingat aturan ini ya. Jadi you tidak kebingungan kapan ditambah s, kapan harus pakai is. Jadi kalau dia berakhiran s, o, ch, s, h, x, dan z kata kerja tersebut, maka dia ditambahkan dengan is. Kalau kiss kan udah jelas tuh s di belakangnya. Jadi dia ditambahkan dengan is, kisses jadinya. Untuk aturan ketiga, setiap kata kerja yang berakhiran y dan sebelum y tersebut adalah huruf mati alias konsonan, selain dari a, i, u, e, o ya, huruf mati, maka y-nya berubah menjadi i. Iya, y yang tadi itu berubah menjadi i, kemudian ditambahkan dengan is. Setelah berubah dia, kemudian baru ditambahkan dengan is. Yang mana contohnya? Study. Sebelum huruf y itu kan adalah huruf d. D adalah huruf mati alias konsonan. D itu ya, study. Sebelum y itu adalah d ya alias konsonan. Makanya y-nya ini berubah dulu menjadi I, menjadi I. Jadi studies. Ditambah dengan is. Carry menjadi carries. Fly menjadi flies. Reply menjadi replies. Oke? Ingat ya, jika huruf yang di depan huruf y itu adalah huruf mati, maka y-nya dulu berubah jadi i, kemudian baru ditambahkan dengan is. Untuk yang nomor 4, aturan nomor 4, kata kerja yang berakhiran y yang diikuti huruf vowel ya. Jadi kalau dia diikuti oleh vowel alias huruf hidup a, i, u, e, o, sebelum y ya, sebelum y itu adalah huruf hidup a, i, u, e, o, maka cukup ditambahkan dengan s. By. Sebelum y itu kan adalah huruf u adalah huruf hidup. Makanya cukup tambahkan dengan s aja, buys. Play, ada a menjadi plays. Say menjadi says. Lie menjadi lies. Oke? Jadi ingat ya, 4 aturan ini untuk subjek yang singular alias tunggal. Nah, kita lihat yang kedua, ada nominal sentence. Ini kalimat yang tidak ada kata kerjanya, ya, tidak butuh kata kerja. Contohnya di sini ada subjek dan to be. Sebelum kita ke contoh ya, ada tabel subjek dan to be. Untuk I, ini to be-nya adalah am, ya, jadi I am. Kemudian you, they, we, itu to be-nya adalah are, sedangkan she, he, it adalah is. Jangan sekali-sekali memasangkan dia dengan bukan pasangannya. Karena sesuatu yang tidak dalam jalurnya itu tidak bisa dipaksakan ya. Ingat ya, cinta aja nggak bisa dipaksakan. Apalagi ini udah ada aturannya, oke? Just kidding, oke? I am, you are, they are, we are, she is, he is, dan it is. Oke? Example, I'm a teacher. I'm not a teacher. Am I a teacher? Nah, di sini kelihatan, jadi rumusnya adalah subject, to be, kemudian ada noun, kemudian nanti sebelah kanan ini ada adjective, kemudian nanti ada dalam bentuk adverb. Nanti akan kita lihat. Jadi kalau untuk contoh yang pertama ini setelah to be-nya adalah noun. Kalau untuk contoh kedua, you are beautiful. You are not beautiful. Are you beautiful? Ini lupa tanda tanyanya, silahkan tambahkan sendiri ya, mohon maaf ya. Oke, jadi untuk contoh pertama, ini setelah subject to be adalah noun, kemudian kalau untuk contoh kedua, subject to be adjective. Oke, untuk contoh ketiga, he is in the classroom. He is not in the classroom. Is he in the classroom? Oke, jadi dilihat di situ ya. Jadi ini untuk adverb. Nah, ini ada form of nominal sentence ya di sini. Ada subject. Nah, ini kalau yang tadi kita tuliskan, I am a teacher, you are beautiful, they are student, we are in the bus, she is cute, he is handsome, it is a table. Nah, gitu. Perbedaan penggunaan is, am, dan do and does. Jadi gini, ada sebelah kiri, kemudian di tengah-tengah, kemudian ada formnya.
Jadi kalau untuk yang kalimat verbal ada to be, do, dan does. Do untuk yang subjek plural, do untuk subjek yang plural, sedangkan does untuk subjek yang singular. Kemudian di tengah-tengah di sini ada to be, am, is, are, ya. Am, is, are ini untuk yang kalimat nominal. Nah, untuk yang do ini ada formnya sini ada base verb. Nah, base verb ini adalah verb one. Jadi kalau ada do berarti dia gunakan verb one. Oke. Kemudian untuk yang nominal ini khusus untuk setelah to be itu diikuti oleh adjective. Kemudian noun, kemudian ada adverb, boleh adverb of time, adverb of place, jadi banyak jenis adverb. Kemudian ada verb ing, kalau sekiranya setelah to be itu tetap ada verb, berarti verbnya kita tambahkan dengan ing, itu pengecualian. Ini harus diingat-ingat ya perbedaan penggunaan am, is, are, do, dan does. Kalau misalnya do ini dia base verb, kemudian kalau nominal yang to be itu khusus untuk adjective, noun, adverb, dan verb ing. Oke. Untuk assignment 1, choose the best answer. Nih. Jadi ada 6 pertanyaan di sini, Mrs. akan kasih satu contoh. Are you understand atau do you understand? Kira-kira menurut you yang mana ini yang benar? Are you understand atau do you understand? Kira-kira di number 1 ini, nomor 1, apakah dia memiliki kata kerja? Oke. Kalau memiliki kata kerja, berarti dia menggunakan subjek to be, do, ya. Do you understand? Do you understand? Berarti jawabannya adalah yang do you understand. Untuk 2-6 silahkan kerjakan sendiri. Untuk assignment 2, write the verb in the blank space. Ya, jadi nomor 1 itu ada contohnya. I study English every week. Jadi gunakanlah kata kerja yang ada di dalam brackets itu, ya, dalam space, ya, brackets namanya, ya. Kemudian isilah blank space itu dengan kata kerja yang ada di dalam space itu, oke, dalam bracket, sorry. Kemudian jawabannya seperti ini. I study English every week. Kenapa study? Karena dia subjeknya adalah plural, jadi tidak ditambahkan dengan s, tidak perlu ditambahkan dengan s. Bagaimana untuk nomor 2-10, ya? Silakan kerjakan sendiri. Kira-kira menurut you yang mana yang kira-kira cocok jawabannya? Silakan tambahkan. Oke? Selamat bekerja. Jangan lupa dikumpulkan untuk tepat waktu. Okay, I think that's all for today. Thank you so much for your watching. Happy watching and learning. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you. Bye.